Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Erika Rohaya SPD dari MAN Labuhan Batu. Kali ini kita akan membelajarkan tentang teks biografi. Adapun kompetensi dasar dari teks biografi adalah menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Adapun indikatornya adalah mengidentifikasi isi teks biografi dan menyeleksi isi teks biografi. Kali ini tujuan pembelajaran dari teks biografi adalah dengan model discovery learning, siswa mampu mengidentifikasi dan mengembangkan isi teks biografi, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk materi pembelajaran dari teks biografi. Adapun definisi dari biografi itu sendiri adalah yaitu biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi ditulis berdasarkan dari teks yang berjenis narasi. Struktur dari teks biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian penting, reorientasi. Itu orientasi. Orientasi adalah informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan dengan konsep isi 5W plus 1H. Sedangkan kejadian penting yaitu peristiwa yang dilalui oleh tokoh yang memiliki nilai-nilai penting. Diceritakan dalam kerangka kronologisnya, yaitu mulai dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Sedangkan reorientasi yaitu isinya berupa komentar atau kesimpulan yang bersifat penilaian. Nah, ciri-ciri dari teks biografi ada beberapa yang dapat saya simpulkan, yaitu biografi memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah, serta reorientasi. Kemudian ciri yang kedua, biografi memuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, faktualnya fakta berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Nah, hal-hal yang dicermati dalam menulis biografi terutama adalah pertama, judul, kemudian hal-hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Ketiga, hal yang mengagumkan serta mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Keempat, hal yang dapat dicontoh atau diteladani dari kehidupan tokoh. Macam-macam teks biografi terdiri dari 5, yaitu berdasarkan sisi penulis, terdiri dari autobiografi dan biografi. Sedangkan berdasarkan izin penulisannya, biografi terdiri di atas 2, yaitu authorized biografi dan unauthorized biografi. Berdasarkan isinya, biografi terdiri dari 2, yaitu biografi perjalanan hidup dan biografi karir. Berdasarkan persoalan yang dibahas, teks biografi dibagi menjadi 3, yaitu biografi intelektual, biografi politik, dan biografi jurnalistik. Dan terakhir adalah berdasarkan penerbitannya. Biografi terdiri dari atas, buku pribadi, dan buku subsidi. Nah, di sini siapa saja sih yang bisa dibuat biografinya? Dari contoh gambar yang saya sajikan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bisa biografinya berdasarkan dari tokoh dunia, salah satunya pemain bola, kemudian aktris, kemudian ada tokoh agama, ya, bisa dari ustadz maupun ustazah. Nah, sekarang saya mengambil contoh, yaitu tentang tokoh masyarakat. Salah satu contohnya adalah Bapak Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi diketahui lahir di Sabang, Aceh pada tanggal 10 Maret 1961.
Edi Rahmayadi adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Semasa aktif menjadi anggota TNI Angkatan Darat, beliau pernah bertugas di Kostrad sebagai Panglima Divisi Infanteri Kostrad pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, beliau ditunjuk menjadi Panglima Kostrad atau Pangkostrad yang pada saat itu menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang menjadi Kasat. Pada saat menjabat Pangkostrat, Edi Rahmayadi kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia periode 2016 sampai 2020 mengalahkan Muldoko. Namun, di tengah masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi juga terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Akhirnya, Edi Rahmayadi memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Januari 2019. Kemudian fokus menjadi Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi diberikan kepercayaan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara melalui pemilihan kepala daerah yang digelar pada 27 Juni 2018. Nah, sebagai evaluasinya, di sini saya akan tugaskan yaitu adalah menuliskan teks biografi tentang pahlawan dalam keluarga Ananda masing-masing. Kemudian, identifikasi dan kembangkan isi biografi tersebut berdasarkan keteladanan, peristiwa keistimewaan tokoh, masalah yang dialami tokoh dalam teks biografi yang Ananda tulis. Nah, dari materi yang saya sampaikan, kemudian contoh yang saya tampilkan, maka dapat kita simpulkan pada materi untuk biografi ini adalah bahwa teks biografi adalah yang berisikan cerita maupun kehidupan dari tokoh yang terkenal. Umumnya, biografi merupakan cerita kehidupan dari tokoh maupun public figure, seperti artis, raja, tokoh-tokoh dunia, pemuka agama, musisi, dan yang lainnya. Konten yang dimiliki sebuah tulisan biografi umumnya memiliki nilai-nilai kehidupan, baik moral, sosial, maupun lainnya. Nah, sampai disinilah pertemuan dari saya mengenai teks biografi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.